Kita pengen banget ya mengungkapkan atau menyampaikan apa yang kita harapkan. Tapi ternyata gak semua orang tuh dia bisa ngerti deh apa maksud yang kita ungkapin. Padahal kita juga punya tuh niat yang benar dan tulus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina Indonesia, siapa di sini punya masalah kalau pengen ngomong itu susah dimengerti oleh lawan bicaranya, ataupun ketika kita pengen menyampaikan sesuatu, lawan bicara kita itu nggak ngerti dengan apa yang kita sampaikan. Padahal kita benar-benar punya niat yang baik, punya niat yang tulus untuk menyampaikan. Tapi kenyataannya bukan malah saling mengerti, malah jadi makin miskomunikasi bertambah-tambah. Kira-kira apa nih yang salah nih? Kenapa dan bisa seperti itu? Nah, sahabat semuanya, ini berdasarkan pengalaman kita nih, sahabat perlu belajar tips-tips ini untuk bisa melakukan komunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif ini kita mulai dari pertama, yaitu kita bisa menetapkan tujuan. Nah, tujuan komunikasi ini akan mempengaruhi gaya atau apa yang kita sampaikan. Kira-kira udah tahu belum? Ada berapa tujuan ketika kita untuk melakukan komunikasi? Jadi kurang lebih ada 3 tujuan ketika kita melakukan komunikasi. Yang pertama adalah untuk merekatkan lagi hubungan yang cukup jauh. Yang kedua, tujuan kita ini berkomunikasi dengan orang biar dia berkata ya dengan apapun yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, komunikasi yang kita lakukan ini tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Sebenarnya banyak tujuan yang lainnya, tapi di video ini saya akan bahas 3 tadi. Langkah yang pertama tadi, sahabat harus tahu nih tujuan berkomunikasi ini untuk apa? Apakah untuk mendekatkan hubungan yang renggang, atau ketika kita berbicara dengan orang kita hanya cukup mendengar jawaban dia, oh ya seperti itu, atau kita ketika menyampaikan dengan orang lain ini merasa terpengaruhi gitu ya, influence, terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, dan gayanya ini akan berbeda-beda. Nah, kalau sudah menetapkan tujuan, kira-kira apa yang dilakukan? Yang paling pertama yang dilakukan adalah sapa. Ketika kita ingin bertemu dengan orang yang kita ajak ngobrol, kalau dia sesama gitu ya, misalnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, jabat tangan, say hello atau say assalamualaikum. Kenapa? Karena dengan jabat tangan itu akan mempertinggi lagi apa yang ingin kita sampaikan, atau tujuan kita berkomunikasi dengan dia itu akan lebih tercapai. Dan ini sudah ada penelitiannya loh. Jadi di Amerika itu ada 2 kondisi. Satu orang dia mau melakukan deal bisnis lah dengan perusahaan partnernya. Nah, yang pertama ini sebelum mereka ketemu ngobrol, mereka ada sentuhan fisik dulu lah gitu. Nah, yang satunya enggak sama sekali. Ternyata yang mereka melakukan sentuhan fisik ini memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih tinggi daripada dengan orang yang tidak melakukan sentuhan fisik ini. So, kalau dengan orang yang kesel dan kita pengen memperkerat hubungan, kayaknya kita mulai nggak usah banyak ngobrol deh. Kita ketemu, lama cupika-cupiki. Tapi nggak mudah kali ya kalau kita ketemu orang yang bikin kita kesel, terus kita salaman, pegangan fisik, boro-boro, senyum aja kayak susah banget ya wajahnya. Terus yang kedua, kita belajar senyum pramugari. Jadi senyum pramugari ini seperti apa? Kalau sahabat kesulitan, sahabat bisa ngambil ballpoint, taruh di giginya, dan kita gigit, kita akan punya senyum pramugari. Coba bayangin, kalau kita lagi kesel atau susah menyampaikan sesuatu, tapi kita punya senyum yang simetris, benar-benar tulus, nah insya Allah nih, orang yang akan kita ajak komunikasi, dia akan lebih mudah lagi menerima maksud dan tujuan dari kita untuk
berkomunikasi. Dan masih ada sekitar 6 tips lainnya yang bisa kita lakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Tapi sampai di sini aja video kita, dan nantikan bahasan tentang komunikasi efektif di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.